sekitar jam 3 pagi itu aku kebangun. Karena dengar suara orang ngorok banter banget. Kayak kalau dia ngorok, suaranya tuh bener-bener banter banget sampai aku tuh deep sleep-nya tuh kebangun dulu kayak. Terus aku sama mbak kosku itu aku lihat-lihatan kayak sama-sama denger nih. Mimpinya tuh tidur, terus kebangun secara mendadak yang kayak panik gitu. Melihat di jendela ada mbak-mbak itu, terus mbak-mbaknya ini ayo Sambil ngomong gitu. Oh, tapi aku lupa ya detailnya seperti apa, cuma intinya dia tuh ngajakin ayo gitu kan. Terus nggak mau, aku masih berusaha buat tidur lagi. Berusaha tidur lagi, terus mau keluar lewat pintu yang di sebelah sini. Mbak-mbaknya Ih, amit-amit. Coba aku dulu tuh. Ambil aja dulu. Aku mana? Sorry. Wih. Nggak boleh langsung, harus mantul dulu kalau pertama. Gitu aja sih gombe. Suwe nih. Open. Apa enggak aku marah? Kenapa marah-marah ya? Lama lagi ya. Iya, namanya juga apa? Makanya kita skip Nih. terus dari tadi. Aku tuh Oh, belum. Diranting. Belum mau. Hah? Aku mau yang les juga. Ada lagi nggak? Enggak. Enggak ya? terus tahu. Wah, kenapa sampahnya di air? Udah beres. Pelan-pelan, aku Tumben. takut melewati kuburan. Kenapa emang? Harusnya lewat kuburan kenceng ya, Bil. Ya, kita kan Malah. pemberani ya. Iya, kenapa tuh Ben? Kamu jadi penakut gitu? Aku Kok kumel lagi? Dia tuh tadi jalan keinget cerita bapaknya. bapakku tuh beberapa waktu yang lalu Ngapain? nabrak genderuwo, Pen. Serius gede banget. Fisik. Lihat. Tadi nggak Lihat tadi apa bapaknya ya? Mas Ubay. Ya aku nggak tahu itu tuh si Mr. G itu beneran apa bukan, tapi makhluk lah, sosok astral yang langsung hilang gitu loh. Tapi bapakmu nggak kenapa-napa loh? Nggak apa-apa, alhamdulillah nggak apa-apa. Iya. Wah, wih, Ceritanya gimana? jadi gini. Dia ketawa lagi. Bapakmu loh ngawur banget. Ini ngeri apa seru? Ini nggak. Oh, ngeri. Oke. Nggak, waktu itu bapakku tuh pulang dari Ponjong. Panjang Ponjong Sky. Terus Bapakku tuh pulang dari Ponjong, itu daerah di Gunung Kidul sih. Kamu ketawa ngicip. Enggak. kenapa Itu sih? Ponjong itu daerah di Gunung Kidul ya. Malam mungkin kisaran jam berapa ya? Jam 10-an apa ya? Sekitar jam segitu. Nah, ya di Gunung Kidul kan ya namanya gunung ya, pasti jalannya juga Naik turun. konturnya naik turun gitu kan. Nah, terus ada satu jalan yang itu tuh lurus, cuma lurus dan lewatin bukit tuh. Iya. Jadi gini kan. Bapakku bawa mobil sendiri jam itu tadi jam 10-an itu, dan jalan juga udah sepi. Oke. Udah sepi gitu kan, jalan sendiri. Nah, pas ngelewatin bukit itu tuh dari Arah berlawanan. arah berlawanan tuh ada kendaraan gede, nggak tahu ya, entah itu truk apa bis atau apa, nggak tahu. Yang jelas kan kalau lampu nih ngelewatin gundukan pasti kan naik tuh, bikin silau depan kan. Nah, bapakku tuh kena lampu sorot yang dari depan itu kan nggak kelihatan. Terus pas lagi kenceng juga bawa mobilnya, langsung minggir kan masih kena ini kan. Ya, masih merasa silau. Masih silau gitu lah. Masih silau, tiba-tiba katanya di samping kanan
mana kiri, samping kiri itu tuh ada orang jalan, tapi searah sama mobilnya bapakku. Oke, berarti gini ya. Jadi mobil jalan ke depan, dia orangnya juga jalannya lurus gitu, searah. Tapi di pinggir, tapi agak minggir gitu. Ya, nanggung. Nanggung. Dia ya untuk seorang pejalan kaki dia termasuk ceroboh gitu loh, yang agak ke tengah gitu. Udah gitu kaget kan, udah nggak bisa menghindar lagi, tabrak, itu spion sampai copot kan? Oh iya, spion mobil, spion sampai copot. Kamu harus gini ya. Spion. Oke ya. Spion. oh Iya gitu. oke. Ih, Ini Tapi- tuh nabrak kan? Oh iya, nabrak. Nah anehnya, ya bapakku merasa aneh maksudnya. Merasa aneh itu karena sehabis dia nabrak kan bapakku takut nih. Kalau misalkan itu orang beneran, itu kan bisa jadi kasus tuh. iya bener sih. Karena bapakku bawa mobilnya kenceng. Bisa, Hmm. ya entah setidaknya luka tuh pastilah, patah Ya. tulang atau apa gitu kan. Ya, bapakku nggak berani turun dari mobil, cuma maju kisaran 50 sampai 100 meteran, maju terus minggir ke pinggir jalan gitu kan, sambil tengok-tengok gitu, lihat ke belakang. Kalau logikaku ya nih, misalkan ada kecelakaan nih, kita semua lah kalau ada kecelakaan di jalan pasti setidaknya pelan-pelan kan buat ngelihat. Nah waktu itu nggak ada, sama sekali nggak ada yang entah berhenti atau apa. Padahal harusnya kalau misalkan memang beneran ada korban di situ pasti ada yang nolong kan. Tapi Berarti posisi jalannya itu nggak sepi? itu Maksudnya banyak mungkin kendaraan lalu lalang? Enggak banyak, sepi. Tapi ada yang lewat. Nah itu ada beberapa 1-2 motor yang lewat dan itu cuma ya udah lewat aja gitu. Kanan kirinya tuh apa, Mas? hutan. Atau kayak Rumah dia masih juga? jarang-jarang tuh. Oh iya, pojok banget gitu. Gelap gak? Itu bapakku dari Ponjong, tapi kejadiannya baru di Ponjong. Oh. Gelap gak tapi? Gelap, deket pom bensin tapi gelap. Pom bensin yang kecil itu loh apa? Pom mini. Pertashop. Ya, pernah siap. Pertashop gitu. emang Jam ada ya? 10 udah tutup kan pasti. Jalannya sepi gitu, ditungguin lama banget. Kok nggak ada yang ini, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang berhenti atau nggak ada yang nyamperin bapakku gitu kan. Udah bapakku memutuskan buat lanjut jalan aja, tapi sambil pelan-pelan buat jaga-jaga. Kalau ada yang ngejar dia kan masih takut juga kan, takut kalau emang yang ditabrak tuh orang gitu loh. Udah tuh bapakku tujuan pertama bukan mau balik, tapi ke Polres bapakku. Langsung ke Polres, maksudnya gini. Bertanggung jawab ya. Langsung tapi nggak masuk, bapakku ke depan Polres dulu nungguin kalau ada orang yang ini mau langsung ke Polres buat laporan gitu, menyerahkan diri lah. Ya. Cuman nunggu ya sampai 10-15 menitan gitu kan, nggak ada yang nyamperin, nggak ada apa gitu. Ya udah, bapakku pulang aja sambil masih was-was sih. Bahkan nyampe rumah pun bapakku tuh masih kayak kalau ada motor lewat, mobil lewat tuh ke jendela terus ngeliatin gitu loh, masih panik ya mungkin ya gitu. Udah gitu siangnya telepon masku, malamnya itu udah langsung telepon masku kan, terus siangnya masku dateng ngecek mobil, penyok kan. Spion itu toh? Spion lepas, bener-bener lepas, tapi kan spion ada ininya, ada kabelnya. Oh, gandul. Masih gantung gitu kan. Masih gantung, terus bodi penyok sama pintu juga penyok. Hah? Kok iso? Pintu depan toh tadi? Pintu depan kanan Kiri. Pintu depan kiri. Sing penyok bagian depan apa yang Iya, belakang? jadi kan pintunya? ada atas selebor lah kalau di motor. Hmm. Itu di fendernya itu, di fender mobil depan, Ah. atas ban itu penyok sama yang jadi ini pintu nih, terus spion gini kan. Nah, penyoknya yang di sini tuh karena spion aja sih. Jadi spionnya kayak gitu kan. Oh, Terus kena. dia penyok. Oh, berarti gitu. bagian depan atas ya? Heeh. Bukan yang bagian ini enggak? Bapaknya maksudnya enggak? Enggak apa. Kalau itu penyok, yang enggak tadi kan kakaknya kan? Iya. Karena mungkin Ya mesti Masih shock ya. shock. ini dia enggak langsung mikir ke mobilku gimana gitu. Oh, mikir orangnya sih. Iya, aku pun mungkin juga panik ya.
Makanya itu tadi sama Aldo, duh pelan aja. Nanti nabrakin dulu gimana? Tapi Motoran lagi. Iya. Kita yang bawa blur ya. Nanti kalau motoran yang lepas bukan sepion tapi sepang. amit-amit. Cakep dong. Tapi paginya gimana tuh? Ada apa ya? Maksudnya kalian checking lagi nggak? Checking. Oh iya, Masku checking. Menelusuri jalan. Cek ya, Ngecek. Jadi kayak Ya cek lah jejak kecelakaan itu ada nggak sih sebenarnya. entah dari mungkin pecahan apa kayak atau bekas apa gitu, nyari-nyari kayak gitulah. Kan Masku detektif ya. Tuh. Tapi Dan nggak ditemuin apa-apa. sama sekali. Tanya juga ke polsek Sekitar sama ya? polres setempat gitu. Itu nggak ada laporan juga Sama sekali. Sama sekali nggak ada. Tapi berarti Amit ya, hitungannya sosok ini yang bukan orang, ketoknya bukan orang, itu keserempet hitungan itu, bukan ketabrak karena di samping, di samping tok. Tapi ya, Atau dari tengah terus sulit enggak. Kalau dari tengah enggak. Kalau dari tengah kan apa ya istilahnya? Harusnya telak di tengah gitu kan. Dia tuh ketabrak tapi samping pen. Oh, Kayak serempet sih serempet sebenarnya. ya. Bukan Serempet serempet juga. tapi kenceng. Serempet tapi mantep lah. Mantap. Tuh. Mungkin anu tuh kalau dibayangin kayak ini mobil, ini orang dia agak motong kena samping gini. Jadi Ya. ketabraknya pas kayak ini tuh. Jadi agak miring gitu lah pokoknya. Belum ngete. Ya, Masih ya garis miring lah. Gila, enggak. Iya. Tapi bapakmu ini enggak inget kayak ciri-cirinya perawakannya gitu nggak? Mungkin dia Ingat pen. umur berapaan? Oh, kalau itu enggak. Kan Enggak, gendruwo, kan enggak bro. lihat Oh, enggak. KTP. Oh ya, tapi enggak, soalnya tadi kan UB nyebutnya orang kan. Aku berarti mikirnya tuh sosoknya ya masih dalam bentuk normal gitu loh. Ini pen. bisa memperkirakan usia lah gitu. Kalau usia nggak tahu ya karena mungkin kalau usia dari tampang ya. Kayak gitu. Kelihatan nggak Tapi tampangnya? kan itu dari belakang ya, cuma tahu postur sama apa namanya? Perawakan. baju. Apa yang Nah, dilihat? itu katanya agak tinggi, nggak tinggi banget, agak tinggi, hitam, gede, Oh. bajunya juga hitam. Jadi semuanya serba hitam. Oh. Nah tapi kalau buat warna kulit nih, aku nggak tahu nih maksudnya dia hitam tuh hitam dekil apa emang bener hitam yang apa? Kusem. Ngedof gitu. Oh itu nggak tahu sih ya. Serius. Karena yang ada di bayanganku kan kalau Mr. G itu kan dia hitam banget, Pelim, dia pelim, berbulu hitam gitu. gitu. Tapi Nah, anu, nggak tahu. sorry, bapakmu lihatnya bapakmu cerita nggak itu tuh yang dia lihat tuh solid atau mungkin malah Solid, lebih kan? kebayangan? Solid. Solid. Makanya Solid gitu. Makanya bapaknya Mas Ubay Ini selingan politik lagi. Apa? nggak jadi. Ya, yang beda satu orang aja kamu jangan. Habis. Makanya bapaknya Mas Ubay worry banget kalau itu orang kan makanya. Banget karena berarti solid. Tapi aku jadi worry BTW ya, karena gini. Bukannya maksud gimana ya, Hu. Gini, katanya kan baju-bajunya hitam. Terus keadaan itu kan namanya di Gunung Kidul ya. Kan minim listrik juga. Terus di situ juga Nggak sepi. minim. Enggak, maksudnya di jalannya minim penerangan, bukan listrik. Di jalannya minim penerangan. Terus saat itu jalan tidak terlalu ramai. Amit-amit loh. Takutnya kan mungkin posisi orang dari arah mananya nggak kelihatan. Yang maksudnya yang pengendara lain nggak kelihatan. Dan yang kedua, karena sepi nggak banyak yang lewat, jadi mungkin nggak notice dan karena full hitam bajunya. Tapi ya mungkin semoga ya karena di Polres dan lain-lainnya nggak ada laporan, semoga itu memang. Aku udah bilang ke bapak kok, maksudnya kayak Pak dianggap aja ini tuh emang bener-bener nabrak gendruwo. Kenapa? Karena kalau misalkan emang yang ditabrak itu adalah orang, itu kan repot lah ngurusin apa-apa gitu kan, itu kecelakaan ngurus ke sana ke sini kan repot lah. Ya udah mending nabrak gendruwo aja, udah selesai. Nggak apa-apa gitu. Bapaknya Mas Ubay nggak kemimpi apa gitu atau kayak lihat sesuatu di rumah mungkin cerita apa gitu nggak juga. Bapakku tuh beriman. Jadi ya maksudnya kayak gitu nggak kayak diganggu. Berarti Ya, termasuk nggak tahu kan, terus kan Enggak, istrinya bete terus Enggak. malah ke termasuk nggak ngecek ke orang pintar gitu ya. Enggak pernah, alhamdulillah enggak pernah. Lebih ke positive thinking sih dan ya udah yang kemarin ya udah lebih perbanyak berdoa aja. Mungkin mikirku itu apa ya? Sebenarnya emang ada beneran yang ditabrak, cuman bukan orang. Let's say kayak apa kayak pohon apa ranting apa, bukan pohon sih, cuman kayak apa gitu kayak yang di pinggir jalan yang
Pakan ternak. Enggak sih, tapi Pakan ternak kan hijau. Oh, kalau Jono. Heeh. Ya, gitulah. Maksudnya kan karena mungkin tuh entitas menambahkan di bapakmu, padahal sebenarnya dia itu cuma ngambil wujud sesuatu itu dirubah jadi bentuknya dia, yang lihat bapakmu terus kesannya kayak nabrak sesuatu gitu. Paham nggak sih, kayak dimanipulasi itu loh kejadiannya. Enggak mungkin. Tapi sampai petil. Iya sih, itu yang bikin ini, Makanya. yang bikin kok gitu ya gitu loh. Aku. Berisik. Bohong. Kok bisa masuk. Tapi untungnya bapakmu naik mobil loh. Iya. Iya, makanya. Setelah itu, bapakku beberapa minggu nggak berani bawa mobil. Mobil. Trauma ya. Ada naik motor. Iya, motor. Ya masih trauma ya. Masih Iya. shock banget kan malam sendirian. Itu kan bapakmu juga nggak berani langsung ngecek juga kan waktu dulu lagi. Terus kan masih kayak Untuk turun mobil pun nggak berani. Iya. ya harusnya aman sih. Yang pelintas lain pun kan nggak ada yang Amin sih. nyamper, nggak ada yang bilang Emang, ya, Pak udah. itu tadi ini. Safe to say kalau itu tak Hmm, sama. aman sih. Tapi kadang yang bikin khawatir kalau orang tua pergi-pergi itu kayak itu ya. Iya. Kayak ada kejadian tidak terduga tuh. Cucu kami tadi. Padahal nggak harus keluar sih. Bapakku di rumah pun juga pernah kayak Oh iya. gitu tuh. Diapain? Sebenarnya nggak dia-apain, cuman kayak ditambaki sesuatu tuh loh. Jadi dia tuh kayak lihat ada adikku tuh, adikku yang cewek di depan rumah. Di rumah. Di rumah. Ini bukan Rumahmu rumah. yang sekarang. Apa? Iya. Hmm. Bukan karena rumahku berhantu sih, emang itu anu rumah aja yang dari kayaknya duluan dia deh daripada aku di situ. Ya, kemungkinan besar pasti seperti itu. Iya kan. Pembelaan Pasti kayak yang gitu. cepat loh. Kamu nggak mau dikira rumahku berhantu, Bro. Habis itu dia tuh kayak lihat adikku di garasi itu loh, dipanggil kan. Adikku kan namanya Elda. Dipanggil, "Da." Adikku tuh nggak mau nengok, dia malah jalan keluar. Nah, bapakku tuh ngikutin keluar. Udah nggak ada adikku. Oh iya. Mungkin dikiranya jalan ke warung atau kemana itu loh. Dia masuk, adikku keluar tuh dari kamar. Kenapa manggil-manggil? Waduh. Terus bapakku cuma kayak, Kembar lah adikmu. enggak, Dia punya 2 adik. adikku 2, cewek sama cowok. Oh, kembar. Enggak. Jawab enggak. Ini gimana sih orangnya? Tapi ya cuman gitu aja. Soalnya tuh beberapa kali. Duh. Enggak cuma sekali. Tapi, nek rumah gitu. Hah? Hantu rumah. Oh iya. Kenapa? Kontraannya dia tuh. Ngeri. Ih. Kamu pernah main ke kontrakan? Pernah dong. Aku pernah. Yang ada kulu. Iya, ya. Aku. Ada kabunnya. Aku nyebutnya sih kalau kontrakanku tuh lebih kayak mungkin kebun astral ya. Oh, kebun astral. Iya Anjay. sih. Karena kebun binatang kan banyak binatang nih. Astral Zoo. Nah, Oh, ini jadi tuh- sosok-sosoknya tuh dalam bentuk binatang. Itu baru binatang. Enggak, kebun binatang itu kan banyak binatang. Iya. Ini kebun Oh, astral. ini binatang astral. Nah, nyampe kan? Ya gitu. Sorry ya. Jadi gak mungkin. Oh, gitu. Gak mungkin. Banyak banget di itu Brit. Ada ini. Wes, lanjut lagi. Enggak, ini serius. Ayo, pasang tak serius ini. Jadi waktu itu. Kamu yang enggak serius kali ini. Kan? Ya, jadi tapi kebanyakan yang mengalami teman-temanku sih karena mungkin aku enggak apa ya, sama hal-hal kayak gitu tuh kayak oh ya udah kalian ada di situ ya oke, aku di sini kalian di situ, kalian dengan urusan kalian sendiri, aku dengan urusanku, kita tidak saling mengganggu. Tapi misalkan aku diganggu, lari dong. Ya namanya juga ya. Ya, setuju sih. Maksudnya ya setidaknya kita berusaha untuk tidak mengganggu mereka gitu. Kebanyakan yang digangguin tuh temanku malah. Temen yang ngontrak di situ juga atau piye? Mampir gitu. Bervariasi. Yang teman kontrak ada, yang teman cuma Datang. kayak apa ya? Numpang. Dia nggak punya kos terus numpang di situ terus jadi batang kayak gitu. Jadi bangkai di situ nggak. Itu ada juga. Tapi yang aku pernah mengalami tuh, aku pernah dikembar. Apa ya? Diserupakan. Nah, aku pernah diserupakan keren. Doppelganger. Itu aku udah di KTC kayaknya. Aku pas waktu itu. Nah, jadi bentar nih. Latar belakang kontrakanku dulu ya. Latar belakang kontrakanku itu Menjelaskan kontrakan kayak apa?
kontrakanku tuh bentuknya Serem banget. masuk jalan, bukan gang, tapi jalan setapak muat mobil melewati kebun tadi. Kebun sih, bukan kebun, kebun. Lahan kosong itulah. Terus ada kandang unggas. Nah, kandang unggas kan rumah ya, rumahnya mbak-mbak itulah pokoknya katanya. Iya sih. Nggak tahu, kan Iya. aku malam-malam jalan pede banget deh kan. Iya kan kandang unggas kan rumahnya mbak-mbak itu kan. Katanya iya nggak sih? Miski. Heeh. Iya kan? Ya cerita mungkin bukan kami, temenmu. Iya kan? Kita nggak tahu penghuni hantunya. Ya, pada umumnya Mas Bu. Pokoknya ada kandang unggas itu, unggasnya ada bebek, ayam, kalkun, mentok. Kamu jualan apa cerita nih? Enggak, jadi ada itu terus banyak pohon pisang. Tahu sendiri kan posisinya Pak. Pohon pisangnya itu liar tuh loh, enggak yang di Tata rapi. nggak pernah dipanen, Ya, nggak pernah dipanen. di-trimming ya gitu-gitu, udah biarin gitu aja. Udah gitu dan dalamnya pun, jadi masuk ke kontrakanku tuh nggak langsung masuk rumah, tapi masuk kebun dulu. Jadi Ya. misalkan ruang kayak gini nih, nah masuk depan pintu itu tuh, nah ruang ini tuh masih outdoor, tapi udah dalam tembok dulu. Baru masuk pintu ini, itu baru masuk ke Rumahnya. Tuh. Nah, waktu itu aku tuh ke kantor. Oh ya, latar belakang anak-anak kontrakanku itu biasanya adalah cuma teman sendiri yang apa? Yang menghuni, yang ikut bayar di situ. Menghuni itu tuh cuma teman sendiri, anak-anak Gunung Kidul kayak gitu kan. Terus waktu itu udah kehabisan temen lah katanya gitu aja. Aku susah buat ada yang keluar, terus susah buat nyari gantinya. Ya udah aku cari Open space. cari di Facebook lah, di apalah, nemu lah orang itu, orang ini sih orang Palembang kayaknya. Oh Palembang? Iya, orang Palembang. Nah dia tuh kebetulan orangnya sok berani. Jadi kan tinggal berdua tuh, aku sama temenku yang Palembang tuh di kontrakan. Sorenya aku ke kantor, aku udah prepare kan, terus ini aku berangkat, udah di kantor, udah beraktivitas, udah syuting, udah gitu kan. Aku tuh tiba-tiba di chat sama temanku yang orang Palembang ini, Mas kamu tadi pulang kok, gituin. Lah enggak, kenapa? Tadi ada orang masuk ke kamarmu, tapi aku nggak nyapa, nggak itulah, pokoknya nggak berinteraksi sama sekali gitu loh. Cuma tak perhatiin, awan bangun tidur Mas, jadi aku nggak terlalu itu siapa. Cuma dari pakaiannya kayaknya kamu gitu kan. Dan masuk ke kamarku juga, yang padahal kunci kamarku tuh cuma satu dan itu tak bawa. Selalu nyantol di motor kunci kamarku tuh. Nah kan aku sebelumnya udah bilang enggak, aku nggak pulang. Terus dia tanya, yang bener Mas nggak pulang, masa nggak pulang, tadi ada orang bla 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 gitu kan. Ya aku jadi bilang dong, iya aku tadi pulang, aku jadi bilang gitu kan, biar dia tenang aja gitu. Masa ada jadi kembaran tuh. Iya. Padahal itu posisi sebenarnya memang kamar ya mbok kunci juga toh. Tak kunci. Aku kan kontrakanku nggak bisa dikunci ya, rumahnya nggak bisa dikunci. Yang bisa dikunci ya kamarnya. Kamar masing-masing itu. Gitu. Jadi selalu tiap aku keluar selalu kunci ininya kamarku. Gitu. Di kamar sini suka ada gangguan-gangguan gitu nggak, Mas? Pernah sekali. Apa itu? Itu pas yang cerita tuh yang barusan tadi kan, aku udah pindah kamar tuh, yang kamar sebelumnya tuh aku di paling pojok deket sama kamar mandi. Dan itu lembab. Jadi ini nih gambar Dina. Ini kontrakanku nih. Ini yang aku masuk kebun tadi. Ini gudang. Ini kamar. Ini kamar mandi, kamar. Nah, waktu itu kamarku di sini. Dan di sini kan gudang nih. Pintunya gudang itu cuma dari sini. Ini gede banget. Iya, sepanjang rumah gudangnya, tapi sempit. Mungkin cuma ya 2 meter lah. Panjang gitu. Malam-malam, aku nggak tahu ya itu malam apa. Malam Imlek apa tahun baru apa, nggak tahu tuh. Pokoknya malam-malam
aku sendirian, tapi aku nggak sadar sih kalau aku sendiri. Masih tiduran main HP, gabut gitu kan. Main HP, tiba-tiba di tembok tuh ada yang ngetok. Kayak gitu. Ew. Kayak gitu. Kan aku nggak merasa ada yang aneh ya. Pasti Bales sih. Pasti bales. Tak bales sih. Duk. Ya kan, pokoknya misalkan dia ngetuk 3 kali, gedor 3 kali, aku balasnya 2 kali. Selalu ada selisihnya lah, entah 2 atau 1 ketukan gitu. Duk. Tak balas sih. Duk. Lagi dia balas lagi. Duk. Tak balesin lagi. Duk. Dia balasin lagi sampai 3 kalau nggak 4 kali. Yang terakhir aku baru mau balas. Oh my god. Kamu. Alone nih, Bray. Alone nih kayaknya nih. Langsung kan ngecek semua kamar temanku yang ini, kamar ini. Lu bukain. Heeh. Tapi maksudnya enggak buka karena kan enggak ada orang dikunci kan masing-masing kan. Enggak ada orang. Bener-bener pure literally basically sendiri kayak gitu. Sekali. Enggak ada, dan gudang kan gelap ya, enggak ada penerangan sama sekali kan. Aku nengok, bahkan aku masuk ke gudang, nggak ada orang juga situ, nggak ada apa-apa, tikus nggak ada. Tapi kalau harusnya tembok yang kamu ini tuh nempelnya sama tembok ruangan apa? Kamar mandi? Gudang. Sama gudang. Gudang. Jadi ini gudang kan gini nih, nah kasurku nempel sini. Ih. Polos banget ya. Udah tau temboknya kan gudang ya? Dia Emang siapa yang di gudang jam segitu tuh? tapi dia tipikal apa tokoh di film horor yang akan mati duluan. Oh, Karena dia nggak peder. Iya. Ya gitu dah wah. Wih, aku langsung waduh. Terus kamu kabur. Enggak. Aku Stay. nerusin di situ ya was-was pasti. Tapi nek ketok apa namanya tembok. Aku pernah juga di kosan tuh. Jadi zaman Pemadam kebakaran. bukan, ini kos yang lama. Ini kos yang waktu awal-awal kuliah. Jadi kan awal-awal film Conjuring tayang tuh. Yang pertama. Pertama banget. Conjuring itu yang pertama. Yang hantu. Oh, yang covernya ada Babak. rumah terus Iya, ini, kaki. pohon gitu ya? Nah, terus apa namanya? Kan aku nonton sama mbak kosku tuh. Aku ke kamarnya dia tuh paling pojok. Terus di sini tuh ada kamar, terus kan jalan. Nah, di sini ada tangga ke lantai 2 kan. Wes aku nonton di situ tet. Serem sih, cuman kayak oh ya wes film. Tapi pas credit title terakhir kan apa? Based on true story loh. Aku baru melihat kok kisah nyata yo. Terus kayak udahlah, Mbak aku tidur sini ya. Ya, akhirnya aku tidur. Mbak kosku tuh masih K-popan. Tapi K-pop, Mbak Dengerin kos, musik. teman kosku. Oh, temen kosmu K-pop. K-popers dia masih nonton K-popers, YouTube. K-pops. Terus habis itu sekitar jam 3 pagi itu aku kebangun. Karena dengar suara orang ngorok banter banget. Kayak kalau dia ngorok itu. Penggambarannya Tata. ya mereka bertiga sih sebenarnya ya. 2. Ada Tata. Aldo. Oh ya. Itu. Nah, suaranya tuh bener-bener banter banget sampai aku tuh deep sleep-nya tuh kebangun dulu kayak. Hah? Terus aku sama mbak kosku itu aku lihat-lihatan kayak Kayak sama-sama denger nih. siapa ya? Terus aku nanya, Bu Kos apa mbak? Enggak, aku nggak pernah dengeri sebelum-sebelumnya, dia bilang gitu kan kayak biar yo. Tapi kan aku masih ngantuk banget, jadi kayak ayo setelah aku pura-pura tenang dan aku balik tidur lagi, tapi posisi kepala aku tuh pindah. Awalnya di sebelah sana jadi di sebelah sini. Maksudku posisi bantal. Tutut. Nah itu kan, tapi habis itu aku madep tembok, udah agak kirip mau tidur lagi tuh. Tiba-tiba aku dengar kayak tok, tapi enggak, nek kamu kan tadi duduk gitu kan. Aku kayak cuma pakai ujung kuku ngono kayak. Heeh, tok. Nyaring gitu ya. Heeh, tek terus aku. Sakar enggak? Sampai enggak dong, takut banget amit-amit. Terus aku tuh mikir, oh mungkin apa temen samping ya, karena kan temanku tuh memang cahaya galauan ngono loh. Jadi kayak oh mungkin dini hari dia masih bersedih ngopo lah. Ya setelah aku tidur lagi gitu. Terus Kebawa mimpi enggak? enggak. Habis itu kan aku tidur lagi, les gitu kan. Terus bangunlah aku paginya kemudian. Terus
aku balik ke kamarku. Otomatis kan aku ngeliatin kamar samping yang aku dengar tek-tek tadi. Itu kan, jadi jendela kamar tuh masih jendela yang lama tuh, jadi yang tek-tek yang kaca-kaca terus dibuka itu. Bertumbuk itu kan. Itu, nah terus tuh pas aku nengok, wah, ternyata tuh kan kebuka, dan tirainya kebuka, ternyata tuh kosong, gelap, dan aku yakin temanku itu nggak akan jam segitu belum akan bangun gitu loh, apalagi itu hari libur kan. Miso, Dit, ya ampun Diki mau, tadi malam apa ya, kayak, terus aku keinget adegan di Conjuring itu kan yang awal pertama kan memang ada adegan diketok ini kan, terus kayak, anjir apaan ya, terus Jojo udah tobat Bu, takut banget, tapi terus aku ya agak beberapa harian gitu aku ketemu temenku di kampus satunya, terus dia bilang dia agak bisa ya, jadi katanya di kosku itu yang lama itu tuh di bawah tangga itu memang kayak pusat penunggunya di situ gitu loh. Itu dan di lantai 2 pun kata temen kosku yang lain, kan jemurannya di situ. Tapi ibaratnya kayak ini balkon, tapi seberang balkon tuh atapnya tetangga tuh loh. Jadi tuh pernah ada yang jemur malam-malam tuh terus tiba-tiba ada yang puing kayak aku merinding. Ada yang ngintip apa sih? Ngintip gitu kayak. Habis itu aku nggak berani mencuci lagi, terus aku laundry. Tapi apa tuh yang ngintip tadi? Nggak tahu, aku nggak dikasih tahu sosoknya sih. Mungkin kamu tersugesti juga nggak sih Mbak, karena based on true story jadinya Ya, mereka bisa jadi ulang tuh. juga kan, bisa aja tuh karena Nggak, mereka nah. tahu apa yang bisa kita tonton. Tapi masalahnya saat itu pas ibaratnya pas masih aku mendengar suara ketukan itu tuh aku sama sekali nggak keinget tentang film itu. Aku malah mikirnya oh temanku mungkin dia belum tidur ya, jadi dia ngapain gitu loh kayak. Itu nah terus masih di kos yang sama ya ini, dan dengan temanku yang nggak beda sih, dia yang di kamar sebelah yang ternyata nggak ada di kamar. Jadi tuh aku pindah kamar yang agak dalam tuh, dan memang kosnya kan rumah bentukan ya rumah bagus tapi yang lama, ngono kayak model. Nah kamarku yang baru itu ada di depan ruang TV tapi masuk ke dalam, dan tiap malam ibu kos itu pasti matiin lampu di situ kan. Nah itu long story short, aku udah beres pindahan barang, tek. Karena aku masih ngobrol sama temanku yang di kamar sebelah, yang nggak pulang itu. Terus pas dia mau pamitan, aku nganterin ke depan pintu kamar toh. Aku sambil ngulet, itu kayak ada nyolek, kayak matek gitu. Aku matek. Aku nggak tahu ya apakah memang ada nyolek atau mungkin di bagian baju yang sensitif atau di punggung apa sih di apa sih jenenge itu gini Tulang ekor. bukan Ya di punggung. di punggung di punggung ini toh. Cuman aku masih kayak duh ini tadi bajuku doang atau emang ada yang nyenggol ya, karena aku langsung mak merinding gitu loh. Terus aku tuh kayak aku nggak berani tidur sendiri, tapi aku tidur di kamar dia nggak muat kan. Terus kamu mau nggak tidur di kamarku aja? Temanku tuh nggak mau, dia malah minta kasih air ganjuran aja lah, air suci gitu kan. Ya wes lah aku nurut, holy water bro. Ya wes tak buka kamarnya tuh yo 3/4-nya inilah ya. Kamu Tak cipratin. cepat prut dah. Habis itu nutup pintu, aku mau ke bed, kasurku sebelah sini, pintu di sini kan. Terus di sini tuh ada lemari, terus sini jendela. Di sela-sela lemari dan jendela itu tak kasih karpet kecil, karpet tipis gitu loh. Pas aku OTW ke kasur, tiba-tiba karpetku tuh tanpa ada angin dan lain-lain ini seret bluk kayak aku tuh freezing di tengah kayak aku mau keluar kamar udah dimatiin lampunya kan, terus teman-temanku mungkin udah bersiap tidur kan, aku nggak enak. Terus aku melompat ke mana? Kasur. Karpetnya, jadi tirainya tuh model tirai lama, tapi itu posisi kamar tertutup. gitu kan. Bukan. Kamarnya tuh posisi tertutup, nggak ada angin. Terus si karpet ini kan harusnya dia nyender ke mana? Lemarinya. Oh, lemari atau si jendela atau si tirai itu. Nah, dia tuh tiba-tiba seret pluk jatuh, jadi kayak melintang ini kan loh. Jendelamu malah kebuka Mbak? Enggak, itu jendelanya itu jendela bukan jendela yang bisa dibuka. Jadi Yang kaca aja gitu kan. Bukan, kalau yang tempat yang kamar baruku tuh cuman jendela yang nggak bisa dibuka itu kok. Itu terus kayak wah, aku langsung deg-degan, aku melompat ke kamar mandi. Ke mana? Kasur. Ke kasur. Terus aku bingung kan, aku diem sih. Habis itu aku berdoa toh. Terus aku tidur. Kayak terus kayak mungkin mereka nggak suka ya tak cipratin air suci, tapi kayak makanya sekarang kalau kemana-mana ada yang nyalain pakai holy water aja kayak
Nah, mending aku berdoa aja deh. Maksudnya mungkin biar efeknya nggak yang langsung der. Gitu. Kamu bawa bawang aja. Mbak pikir vampir. Ya Mas sendok ini perak. Van Helsing banget ya. Tapi setelah itu kamu ada gangguan lagi nggak, Mbak? Aku sih kan. Enggak. Tapi Gangguan pencernaan sih habis. tapi anu Ben, masih yang di kontrakanku tadi ya. Enggak cuma pen sih, Du. Bahkan yang tadi kan aku yang ngalamin ya. Ada temanku yang ngalamin itu bukan penghuni situ, jadi temanku cuma main Nyantean tidur tadi ya? gitu kan, cuma bukan dia numpang tidur aja di ini di kamarku yang masih yang di pojokan ini yang dekat kamar mandi sama Gudang. 3 orang tidur di kamarku dengan posisi yang sama, maksudnya layout kasurku yang masih ngadepnya situ-situ aja. Mimpinya sama semua. Enggak, Mas. Ada mimpi mbak-mbak, dia ngajakin ayo. Ngajakin ayo. Kayak tanda kutip. Ayo ikut, ayo. Tapi ikutnya aku nggak tahu ya, ikutnya tuh ikut ke alamnya dia atau ikut diajak touring kayak Perjalanan spiritual gitu. kayak Insidious gitu loh. Nggak tahu ya, nggak tahu cuma itu aja. Aku juga mimpi itu. Itu sorry. 3 orangnya itu tidurnya Empat orang terus, Wan. tidurnya bareng-bareng atau Enggak, di waktu yang beda? Oh. Beda waktu dan layoutnya sama, maksudnya kayak jadi Masih Kan ini kasur. ada jendela nih, jendela terus pintunya di sini. Kan kasurnya menghadap sini. Jadi mau nggak mau kepalanya ngadep ke jendela sini. Yang mana sini itu udah kebun. Enggak, pada waktu itu enggak mungkin ada orang yang bisa gitu karena rumputnya tinggi gitu kan. Banyak ular juga. Ada mbak-mbak di situ dan kalau di mimpiku ya, yang dikonfirmasi sama teman-temanku ini, itu tuh merem di mimpi ya, merem mimpinya tuh tidur, terus kebangun secara mendadak yang kayak panik gitu, melihat di jendela ada mbak-mbak itu, terus mbak-mbaknya ini, ayo. Sambil ngomong gitu. Oh, tapi aku lupa ya detailnya seperti apa, cuma intinya dia tuh ngajakin. Ayo gitu kan. Terus nggak mau, aku masih berusaha buat tidur lagi. Terus mau keluar lewat pintu yang di sebelah sini. Mbak-mbaknya. Amit. Dan itu sama. Semuanya mimpi yang sama. Semuanya mimpinya kayak gitu. Perilakunya juga seperti itu. Mereka juga menolak untuk diajak. Mbaknya Aku dijak turun tapi kenal. ciri-cirinya Lupa sih ya, yang jelas serem gitu aja lah. baju putih. Apa merah? Aku nih malah. Lupa. Yang jelas mbak-mbak mukanya nggak terlalu kelihatan yang ya penggambaran miske pada umumnya yang rambutnya udah apa namanya usut kayak gitu, terus bajunya juga itulah langsung kedua. Tapi itu sing iki aku kabur. Kabur. Ayo bujo rasa andalan. kita panik banget. Padahal waktu itu ada orang lain di ini, tapi aku nggak peduli. Mimpi buruk beneran. Tapi itu bukan ketindian toh, bener-bener mimpi. Bener-bener mimpi. Bener-bener. Aku biasanya ketindian tuh kayak suka nyocok-nyocokin. Kan ketindian tuh di dalam visual pas tindian itu posisiku seperti apa. Nanti pas bangun posisiku seperti apa. Kadang beda. Iya. Itu Oh benar. bukan tindian sih. Oke. Kamu mau jadi ngerokok dari tadi, Mas? Oh, jadi takut pulang ke kos nih. Jadi takut pulang ke kos. Walaupun kosnya sudah berbeda ya, tapi kayak kepikiran. Kosnya sekarang aman. Pocong. Aman. Iya kan? Iya, tapi aku nggak pernah. Yang judul itu ya. Ya, metamit. Shushu. Udah. Emang mau balik kan? Enggak, abis ini kita ngapain dulu aja untuk melupakan ini ya. Jadi kita turnamen ini dulu. Remi aja yuk. Nggak bisa, aku ini aja. Ambil kartunya. Ya ambil kartu kan. Pencapsa tapi. Mana sih? Gimana sih? Di sana, di meja sana. Bukan. Ah, gimana lagi?